Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, selamat datang di Aula Student Center UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada malam hari ini, Teater Syahid kembali menggelar sebuah pementasan dalam rangka studi pertunjukan 2025 dengan judul Jamila, adaptasi dari naskah Pelancong dan Sang Presiden karya Ibu Ratna Sarumpait, diadaptasi dan disutradarai oleh Sarah Chia. Sebagai informasi tambahan, studi pertunjukan adalah pementasan perdana angkatan 2025 dan merupakan salah satu rangkaian dari prosesi, yaitu penerimaan anggota baru Teater Syahid. Di beberapa adegan terdapat kilatan cahaya. Untuk itu, para penonton diharap menyesuaikan. Selama pementasan berlangsung, diimbau untuk mematuhi beberapa ketentuan umum sebagai berikut. Penonton diimbau untuk duduk di tempat yang telah disediakan dan diharapkan untuk tidak berpindah-pindah tempat. Penonton diimbau untuk mematikan gawai atau mengubahnya menjadi mode diam serta meredupkan layar gawai. Penonton diimbau untuk tidak makan, minum, merokok, ataupun rokok elektrik di dalam ruangan. Dilarang keras membuat kebisingan dan diimbau untuk menjaga situasi agar tetap kondusif. Dilarang menggunakan flashlight ketika mengambil gambar, dilarang meninggalkan sampah di area pementasan, dan diimbau untuk mematikan data seluler pada gawai. Baiklah, inilah dia, Jamila, karya Ibu Ratna Sarumpait, diadaptasi dan disutradarai oleh Sarah Chia. Selamat menyaksikan. Aku
Tapi gak jadi, karena aku terlalu kuat. Terus lahir deh aku sebagai anak yang tidak diinginkan. Tahu nggak? Kan dia kan tidak diinginkan. Aku dong. Aku anak perempuan ibu dan bapakku. Kamu mah anak laki-laki, kamu juga kamu. Gak diajak. Tahu nggak? Ibu dan bapakku pengen banget anak perempuan. Terus aku lahir. Katanya untuk merawat mereka di hari tua nanti. Merawat mereka di hari tua nanti. Iya, mereka berbakti dong. Nanti rambut mereka memutih. Nah, ibu dan bapakku jadinya nggak perlu khawatir. Karena ada aku, anak perempuan, ibu dan bapakku. Keren. Iya, aku juga perempuan. Kita ya perempuan. Aku laki-laki. Beda. Nah, woi, kalau aku nih, kata kakek, bapakku itu berhasil menunjukkan apaan? Kejantanannya. Iya. Ayah kamu ayam jantan ya? Terus ya, ibu aku berhasil menunjukkan kesuburannya. Mami kamu yang subur ya? Ya, pokoknya ya, kakek sama nenek aku tuh bangga kalau aku lahir untuk membungkam mulut orang-orang. Jangan gitu, Lilo. Bungkam aku. Aku dong. Apa-apa kalau pupus kan anak yang tidak diinginkan. Iya, aku adalah anak yang diinginkan. Oh, keren. Gimana? Terus tapi nggak diinginkan sih. Jadi gimana? Aku bohongnya. Dulu ayahku cinta banget sama ibu. Kayak kamu sama dia dong. Mereka tuh saling cinta. Tapi ibu mau sekolah lagi. Sekolah kan nggak enak, kakak. Enakan tidur. Iya, betul. Tapi nggak boleh sama ayah. Sebenarnya katanya sih ibu nggak mau cepet-cepet punya aku. Tapi dipaksa sama ayah. Boleh. Jadi deh aku anak setengah-setengah. Ya, aneh-aneh. Nggak jadi. Dengerin. Aku juga ada yang diinginkan. Karena aku adalah anak yang ditunggu-tunggu. Sebagai pelengkap kebahagiaan keluarga. Tapi rasanya ayah dan ibuku mereka itu nggak bahagia jika hanya memiliki anak laki-laki. Kayak dia. Boleh aku? Dengerin dulu. Makanya mereka buat anak lagi. Terus lahir deh aku. Apa? Sebagai pelengkap kebahagiaan keluarga. Kayak topping. Dia kayak di SD dong. Aku juga punya cerita. Aku lebih mending dari kalian semua. Aku itu adalah anak pembawa rezeki. Banyak banget. Katanya banyak anak banyak rezeki loh.
seperti itu. Padahal ya, buat makan aja tuh susah. Jamila, kamu mau kemana? Jamila, kenapa? Gara-gara aku ya? Aku Udah tutup poin aja. Aku tidak tahu mengapa aku dilahirkan. Yang aku tahu, aku dijual bapakku ke seorang ibu parubaya. Ibu menangis terseduh-seduh. Aku menangis dan adikku juga menangis. Aku tidak tahu apa-apa. Yang aku tahu sejak itu, aku tidak pernah tersenyum. Syahwat lelaki boleh meluap membanjiri setiap ruang dan waktu. Karena itu, anak-anak gadisku kelak sah untuk diperkosa, sah untuk dibelenggu, kehilangan keceriaan dan mimpi-mimpinya. Menjadi bulan-bulanan kemunafikan moral, tradisi dan agama, dituding sebagai perusak moral bangsa, sekaligus objek serakahan orang-orang. Tubuh kami, tenaga kami, perasaan kami diperjualbelikan demi pundi-pundi uang. Kenapa teriak-teriak begini? Hah? Penghuni penjara ini bukan cuma kamu. Mimpi buruk itu biasa. Jadi, gak usah teriak-teriak. Bunuh seorang pejabat tinggi mampu. Menghadapi satu mimpi buruk, kok seperti orang kesurupan. Buka! 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 Ibu menyebut kelahiranku adalah cahaya. Disambut dengan upacara, diiringi doa-doa dan salawat Nabi. Ibu berbicara tentang kesucian dan harga diri.
Aku di sini sekarang, Bu. Berdiri sendirian di tengah kegelapan yang pekat yang tak punya ujung. Jamila! Hei, Jamila! Pembunuhan! Pembunuhan! Tolong! Tolong! Ada pembunuhan! Tolong! Ada pembunuhan! Tolong! Ayahnya menjual ke mucikari saat ia masih busa. Dalam keadaan sekarat, ibunya menculik Jamila dari mucikari itu dan mengantar kemari supaya ia aman. Di rumah ini, keluarga terhormat seperti di rumah ini, dia berharap Jamila akan tumbuh sehat. Tapi apa yang ia lakukan? Kamu seolah ditakdirkan untuk menjadi pelacur. Dasar pelacur, anak setan, sundal, kutukan, pembunuh, neraka jahanam, Jamila kabur dan membunuh. Dasar pelacur, anak setan, sundal, kutukan, pembunuh. Itu pengalaman terpahit sepanjang hidupku, Buria. Aku dititipkan di tengah keluarga terhormat itu, agar aku tumbuh aman, terlindungi dan juga sehat. Tapi dua laki-laki di keluarga terhormat itu setiap malam menggerayangi tubuhku, merenggut kesucianku. Pelacur bicara tentang kesucian. Jamila, dengar. Saya sudah 3 tahun diangkat jadi kepala sipir di penjara ini. Jadi, saya sudah kenyang dengan cerita-cerita pembelaan diri semacam itu. Anak-anak yang diperkosa, dianiaya, diperdagangkan, dan kalaupun kamu betul korban, tidak berarti kamu berhak membunuh orang. Apalagi mengharapkan bonus belas kasihan. Aku membunuh mereka secara bersamaan, Buria. Aku membunuh mereka dengan kedua tanganku sendiri. Oh, dan kamu bangga? Iya, kamu bangga, Jamila. Apa yang kamu banggakan? Menjadi sorotan di mana-mana, menjadi berita utama di koran-koran. Dengar ya, pelacur. Kamu itu harusnya malu. Untuk apa saya malu? Ibu yang harusnya malu. Ibu adalah bagian dari mereka yang telah menghancurkan masa depan anak-anak. Bangsa ini yang harusnya malu. Para pemimpin masyarakat, guru, ayah, dan juga ibu yang harusnya malu.
yang selama ini saya perjuangkan. Ibu, apa yang ibu lakukan? Hah? Sibuk mengejek dan menghina para tahanan. Ibu yang harusnya malu. Perempuan setan, pelacur, pembunuh. Petugas! 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 Yola! Kenapa kamu yang datang? Saya manggil dia, bukan kamu. Lama banget sih. Maaf Bu, besok masuknya terbang biar cepet. Sana, masukin dia ruang isolasi. Baik, Bu. Lihat. Tidak perlu seperti itu. Kenapa? Ayolah. Terserah. Kuliah. Kenapa lagi? Kenapa? Kuncinya, Bu. Lupa. Nih, ambil. Kamu mau nyuruh saya datang ke sana? Dasar Iya. gadis becus. Lihat. Tunggu. Kenapa sih? Ya saya yang urus dia. Bener ya, saya gak mau loh nanti kena masalah. Ribet. Jamila, itu makanannya dimakan, terus dihabisin ya. Nanti kamu bisa sakit, bisa masuk rumah sakit. Emang kamu mau? Kamu tuh harus makan loh, Mila. Heran, susah banget disuruh makan doang. Kamu, awas ya, jangan begini. Ya. Bawel. Turunin kaki kamu, Jamila. Kenapa? Terangsang. Iya, jangan lihat. Dasar pelacur. Aku ada di sini bukan karena melacur, Pak. Tapi karena membunuh. Jadi aku pembunuh. Bukan pelacur. Bapak berkeluarga? Ya. Punya anak perempuan? Ya, 2. Jaga mereka baik-baik, Pak. Kita semua tahu tidak ada anak yang terlahir kotor. Tapi aku saksi bagaimana dunia yang tamak dan penuh dengan kemunafikan dapat dengan mudah mengotori dan menjerumuskan mereka semua. Aku salah satu dari mereka, Pak. Aku sudah membunuh sejak aku masih kanak-kanak. Sejak aku belum mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak. Dan itu menakutkan. Kenapa, Pak? Yakin kalau betul sekarang aku seorang pembunuh? Bapak membenciku? Atau merasa iba terhadapku? Iba. Kamu lupa, Jamila. Kamu itu pembunuh, memfitnah, dan pelacur. Aku pembunuh yang dilacurkan oleh orang-orang seperti Bapak. Ngapain kamu di sini? Hah? Tugas kamu itu di luar, bukan di dalam sini. Apalagi bercengkrama dengan api. Maaf ya Pak Malik, saya terpaksa membawa Bapak masuk ke dalam sel. Habisnya ya, tuh, lihat aja si Jamila. Susah sekali, Pak. Tenang saja Ibu, saya mengerti kok kondisinya. Pak Malik ini memang pengertian sekali. Jamila, Bapak Malik ini sudah berbaik hati menawarkan diri untuk membelamu di pengadilan nanti. Betul kan, Pak? Betul Ibu, saya datang ke sini memang untuk membantu Jamila keluar dari masalahnya. Tuh, dengar. Kesempatan tidak datang 2 kali, Jamila. Jangan disia-siakan. Silakan Pak, lanjutkan ngobrol. Saya permisi dulu ya. Terima kasih. Maaf mengganggu waktunya Mila. Gimana kabar kamu sekarang? Kita udah lama loh gak ketemu.
Aku tidak butuh pembelaanmu, Malik. Kamu tuh bicara apa sih? Aku tahu kamu bisa ada di tempat ini karena kamu telah membunuh satu perempuan yang baru saja diduga bersalah. Membunuh seorang pejabat tinggi kepolisian, bahkan kamu telah menyebarkan laporan-laporan yang belum tentu kebenarannya. Tidak ada hukum yang melegalkan atas apa yang sudah kamu perbuat, Mila. Ada satu hal yang perlu kamu ketahui. Di luar sana banyak pihak yang meragukan atas apa yang terjadi di pengadilan itu. Pengadilan itu terkesan terlalu cepat dan tidak masuk akal sama sekali, Mila. Memang benar banyak yang membantu kamu, tapi tidak sedikit juga yang mengecam kamu, Mila. Aku memang membunuh keduanya, Malik. Tapi aku tidak pernah berbohong, apalagi membuat laporan palsu. Yakin kalau perempuan itu hanya diduga bersalah? Jangan bodoh, Malik. Dia adalah orang yang telah melacurkan anak-anak perempuan di NTT. Melacurkan dan membunuh adik kandungku yang telah lama aku cari. Lalu, pejabat tinggi katamu. Dengar. Aku membunuhnya karena dia tertangkap basah terlibat dalam kasus perdagangan anak. Dia panik, lalu mengeluarkan senjata dan melakukan penyerangan. Mereka semua berkomplot sebagai pemakan daging anak-anak. Malik, dengar, aku adalah korban dikriminalisasi. Catat. Tapi kamu tidak punya bukti atas itu, Mila. Aku punya saksi. Tapi saksiku terlalu takut untuk berkata jujur dan haus akan uang. Untuk itu saya datang di tempat ini untuk membantu kamu. Untuk membantuku, atau membantu mereka, atau membantu karirku sendiri sebagai pengacara. Mila, kamu bicara soal karir ya? Karirku sebagai pengacara sudah jauh di atas rata-rata. Aku bisa di tempat ini karena aku memang ingin membantu kamu. Aku juga mewakilkan suara-suara rakyat yang percaya pada kesaksian dirimu. Mereka itu tidak menginginkan segala dakwaan atas dirimu ditunggangi oleh kepentingan politik dan menutup rantai kejahatan para penguasa itu, Mila. Nah, sudahlah Malik. Aku sudah muak. Mila, Lebih baik sekarang kamu keluar. Mila, ayolah. Keluar. Sebagai teman, Keluar. aku beneran gak tega ngeliat kamu sendirian di tempat ini, Mila. Keluar atau aku berteriak. Sudahlah Pak Malik. Dia sudah siap jadi martir kok. Baiklah jika itu yang kamu inginkan, Mila. Aku akan kembali lagi. Pelacur kok mimpi jadi pahlawan. Aku pelacur yang membongkar orang-orang dianggap bermoral, berpendidikan dan terhormat. Sebagai manusia setidaknya saya memiliki nurani. Tidak seperti ini. Seorang perempuan sekaligus abdi negara yang hanya menutup mata melihat penderitaan anak-anak di negeri ini. Jaga mulut kamu, Jamila. Kenapa? Berteriak-teriak tentang keadilan dan moral. Orang-orang seperti ibu memang selalu gap gempita kalau sudah bicara tentang keadilan dan moral. Kenapa Ria? Bawa aku ke hadapan mereka. Dengan betis sedikit membuka, maka moral tidak lagi punya tempat. Dan keadilan hanya akan menjadi wacana. Diam kamu, Jamila. Tutup mulut kamu sebelum Melakukan hal sepele saja tidak bisa. Bagaimana kamu melayani masyarakat? jaga mulut kamu, Jamila. Apa? Aku benci orang-orang besar-besarkan kedudukan penguasa. Menjilat hanya demi jabatan dan uang.
layaknya mereka menjilat kemaluan mereka sendiri hingga air liur membanjiri. Lalu mereka merasakan kenikmatan pada tubuhnya. Mereka lupa karena nikmat, mereka lupa akan kenyataan, dan mereka lupa tugas mereka. Jaga mulut kamu. Kenapa? Karena apa yang keluar dari mulutmu itu bisa memberatkan hukumanmu. Setelah sekian lama kamu sibuk menghinaku, sekarang kamu mendadak peduli. Saya peduli, Jamila. Saya peduli. Itu sebabnya saya tidak ingin apa yang keluar dari mulutmu didengar oleh orang lain. Karena itu bisa memberatkan hukumanmu itu. Bagaimana kalau aku justru ingin semua orang mendengar? Wahai rakyat yang penderitaannya sama dengan deritaku. Wahai para pemimpin masyarakat, guru, ayah dan pejabat. Dia tahu bagaimana para tokoh agama itu melihat orang-orang seperti diri. Neraka jahanam. Tugas! 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 Masukkan dia ke ruang isolasi. Ria. Lucu sekali Ria ini. Ambil kipas saya. Mati! Udah gua bilang berapa kali? Lu itu kalau dapet klien jangan cemberut. Senyum, senyum. Lu juga dapet klien BDSM gak seneng malah kabur. Siapa sih yang seneng dapet klien BDSM? Jawab. Enggak, Bu. Lu berdua gak becus jadi pelacur. Ih, enak aja kalau ngomong. Budana, ih. Tadi tuh capek Budana. Tadi masih rahat. Aduh, capek. Tengok, lu mau istirahat? Iya lah Budana. Boleh banget. Tapi lu gak boleh makan selama 3 hari. Ini najis banget jadi germo. Udah pelit dan kasar lagi. Kocak lu. Mana monyet? Udah amat. Gue mau lapor ke Komnas HAM. Budano, apa lagi nih? Aku juga capek, Budano. Sebagai megang, badanku jadi sakit-sakit semua. Lihat nih, ibu lihat dulu. Tubuhku dari atas sampai bawah jadi biru-biru. Aduh, main megang nih. Selangkanganku juga sakit, Bu. Gara-gara si Bapak tuh, mainan terlalu kasar. Maxi. Lihat. Resiko. Benerin. Rambut cepet keluar. Jangan sampai orang curiga. Ayo. Ayo. Ayo tadi. Ih, pasti lu. Ayo. Najis. Oh, udah mulai berani ya
aja juga belum makan tuh. Gak nanya. Kamu mau kemana, nak? Kamu sendiri? Iya, Bu, saya sendiri. Dan saya lapar, Bu. Oh, kamu lapar? Pulang ke rumah ibu yuk. Diam! Jangan takut, nak. Ibu baik kok. Berapa umurmu, nak? Umur saya 15 tahun, Bu. Ya udah, nanti kalau ada yang tanya umurmu 18. Kota ini bahaya kalau mereka tahu umurmu masih kecil. Tapi kan umur saya 15 tahun, Bu. Aduh. Bisa lihat? Iya, ibu tahu. Ya udah, untuk sementara pulang ke rumah ibu yuk. Ibu tidak tega melihat anak kecil yang imut ini sendiri di sini. Tahu nggak? Di kota ini banyak penjahat. Nanti bisa-bisa kamu diperkosa. Ibu yuk. Ya Bu, saya ikut. Ayo. Bu, lepasin saya, Bu. Saya nggak mau Bu, tolong saya, Bu. Saya nggak mau dipenjara, saya nggak mau. Bu, lepasin saya, Bu. Saya nggak mau, Bu. Kok ibu tega sih sama saya, Bu? Aduh, berisik banget sih. Tinggal masuk juga. Tapi nggak mau. Saya nggak mau dipenjara. Bukan saya, ibu pelakunya, ibu. Bu, saya bukan saya. Bukan saya, Bu. Masuk Mbak, ayo Mbak. Yola, saya nggak mau. Ayo Mbak. Nggak mau. Bukan saya, ibu pelakunya, ibu. Masih mau. Ibu kan tega banget sama saya, Bu. Lepasin saya, ibu. Ibu nggak mau. Lepasin saya. Iya, anak saya, Bu, di rumah, Bu. Saya nggak bersalah, Bu. Saya mau. Jamila, lihat tuh. Kamu punya 2 teman baru. Akur-akur ya. Sama bilangin kedua teman barunya ini, jangan berisik. Dikira kebun binatang lo. Bu, saya Bu, jangan tinggalin saya, Bu. Bu, jangan tinggalin saya. Saya bilang ya. Saya nggak bersalah, Ibu. Punya Ibu. Begini Mbak, sebetulnya saya paham dengan kondisi Mbak berdua. Cuma masalahnya, saya tuh gak bisa buat apa-apa kalau gak ada perintah. Jadi bukannya saya gak mau, tapi saya gak bisa Mbak. Maaf. Bu, tolong jangan tinggalin saya, Bu. Bukan saya, Ibu pelakunya, Ibu. Aduh Mbak, Tinggalin saya, Bu. semangat ya. Semangat. Tidak ada gunanya kalian berdua menangis. Enak banget kamu ngomong kayak begitu. Kamu tuh gak ngerti rasanya jadi saya. Diam! Kamu gak ngerti rasanya aku ngejalanin hidup yang keras ini. Kamu mah enak jadi pelacur. Hidup ini memang keras. Kalian harus lebih keras. Karena orang-orang yang lebih keraslah yang akan bertahan hidup. Saya gak salah. Saya adalah korban KDRT. Saya membela diri. Tolong lepaskan saya. Saya gak salah. Laki-laki bangsat itulah yang harusnya dipenjara. Bukan saya. Bukan saya pelakunya. Keluarkan saya dari sini. Kamu berisik banget.
karena saya memencet buah zakar suami saya hingga hampir pecah. Gak apa-apa. Dia pantas dapetin itu. Gak apa-apa. Kalau kamu kenapa? Saya lepasin tangannya. Saya merekam hal cabul yang dilakukan kepala sekolah di tempat saya bekerja. Lalu saya sebarkan di media sosial. Tapi justru malah saya yang ditangkap. Padahal saya adalah salah satu korbannya. Kamu yang sabar ya. Gak mau. Gak boleh cengeng. Kalau kamu Aku mengungkap kasus perdagangan anak dan jaringan narkoba sekaligus membunuh otak-otak yang terlibat di dalamnya. Ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan, nekat menyiramkan air keras ke seorang pria. Pelaku ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. Ibu rumah tangga di Palembang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penganiayaan. Dari keterangan polisi, mengatakan korban datang ke rumah pelaku untuk menemui suami pelaku yang meminta perjalanan korban. Namun karena suami pelaku tidak itu salah satu dari orang perempuan berusia 16 tahun. Polisi mengatakan membunuh Andi dengan dari atas dan juga kota. Ini ditangkap oleh Polres Timur Tengah Selatan. Dan semua penjara jadi terakhir Lucu ya hukum di sini. Mentang-mentang laku, mentang-mentang mahal. Jadi kurang ajar gini ya. Semua yang lu mau udah gue turuti. Lu gak mau sama sembarang orang gue turuti. Lu minta harga berjuta-juta gue turuti. Lu minta jadwal seminggu 2 kali gue turuti. Semuanya udah dapetin. Uang, sekolah, perawatan, kesehatan, kebebasan udah.
Udah. Keluar lo. Enggak. Lu harus ke hotel sekarang. Nama dan hotelnya udah gue cek ya. Pergi sekarang. Temui dia. Ya sudah. Ya sudah transfer ke gue. Enggak. Gue gak mau hari ini. Suruh minggu depan. Lu bener-bener ya. Anak setan. Gak bisa. Gue bilang jalan. Jalan lu sekarang monyet. Gue bilang enggak. Ya enggak anjing. Jamila, Jamila. Berani lu sekarang sama gue, hah? Lu jawab sama gue sekarang, Gue keluar. Itu kan yang selama ini lo peres dari selangkangan gue. Pergi lo. Bangsat. Lu inget ya, lu gak akan menemukan Germo sebaik gue, Jamila. Gue gak nyari Germo. Gue gak nyari gue. Tai lu. Apakah kalian sudah siap menerima penderitaan yang bertubi-tubi? Apakah kalian sudah siap mendengarkan sumpah serapah dan doa-doa yang berharap kalian dibakar neraka? Kalau sudah siap, baiklah, mari kita mulai. Permainan yang akan kita mainkan adalah truth or dare. Kebenaran atau keberanian. Kebenaran adalah dengan menjawab pertanyaan dengan jujur.
bagi siapa saja yang berani berdusta, maka kalian bertiga akan mendapatkan siksaan yang kekal. Kedua ada keberanian. Kalian berani melakukan apa saja yang saya perintahkan. Itu semua sebagai tanggung jawab apa yang telah kalian lakukan selama masa hidup. Kita mulai saja. Kebenaran atau keberanian? Kebenaran! Apa yang telah kalian lakukan kepada Jamila? Saya menjual Jamila tepat saat ia baru saja lahir. Saya menyerahkannya kepada seorang mucikari yang berjanji akan memberikannya kepada orang tua yang kaya raya. Saya terpaksa menjualnya karena kami semua miskin dan tak ada pilihan lain. Istri saya dalam keadaan jahitan belum kering. Ia berlari menahan agar Jamila tidak dijual. Pada saat itu darah mengalir deras. Pada usianya 5 tahun kala itu saya berhasil menjualnya seharga 3 juta rupiah. Saya miskin. Saya marah karena tidak mendapatkan hak saya. Saya marah karena hasrat seksual saya terkunci pada batas-batas norma dan keadaan. Istri saya sakit, tidak bisa melayani. Tapi saya terkunci pada nilai-nilai kehormatan diri. Tidak bisa menikah, tidak bisa jajan, dan akhirnya saya marah. Dan saya memerkosa Jamila. Saya marah! Saya telah memperkosanya berkali-kali. Kata permohonan, pengampunan, jeritan, dan air mata menambah birahi saya betul-betul kejam dan jaga. Tidak akan ada yang percaya bahwa saya telah memperkosanya. Saya terkenal dengan hati yang baik, kata yang sopan, pikiran yang pintar, harga diri yang tinggi, dan kekuasaan saya yang besar. Saya kira dia akan selamanya diam. Saya tidak menyangka dia nekat mengambil nyawa saya. Kenapa? Kemiskinan Jamila. Kamu nafikan Jamila. Aku Jamila. Kemiskinan Jamila. Kamu nafikan Jamila. Aku Jamila. Kenapa? Kemiskinan Jamila. Kamu nafikan Jamila. Aku Jamila. Kemiskinan Jamila. Kamu nafikan Jamila. Aku Jamila.
Jadilah, sebenarnya ada yang pengen saya sampaikan. Saya dan Yanti hari ini akhirnya bebas, Jamila. Iya, Jamila. Kami membuat video klarifikasi dan sarang Neo. Main burung. Terus apaan? Hah? Bakal polisi? Polisi? Oh, bayar polisi. Ya Jamila, kita berdua bayar polisi. Ya, Jamila maaf, Jamila maksudnya. Jamila, maaf Jamila. Kami pamit ya Jamila. Maafin kita berdua Jamila. Yanti, Juni, selamat ya. Kalian berdua hari ini dinyatakan bebas bersyarat. Jamila jangan lupa makan Jamila. Ya Jamila, itu makanan kamu dihabisin. Ayo, Lihat nih badan kamu makin Lihat kurus tuh. kayak gini. Udah gak sabar buat keluar. Pantesan tadi kamu kayak janji kepanasan. Kamu jangan lupa banyakin minum ya. Dan gak dehidrasi. Iya. Kami tahu kok kamu suka teriak-teriak. Ayo, kami minta maaf Jamila. Jamila, basa-basinya. ya, Jamila, kami tahu kami salah, tapi kami nggak punya pilihan Jamila. Bentar Bu, masih ada satu lagi Bu. Jamila, satu lagi. Kamu jangan lupa mandi, kamu bawa. Jamila, kamu juga jangan lupa sholat ya. Sholatnya jangan ditinggalin Jamila. Ayo. Jangan lupa banyakin zikir dan doa supaya kamu bisa bebas juga Jamila. Bu, cepetan Bu. Saya udah lapar nih Bu. Iya. Jamila, kamu yang semangat ya. Aku yakin kamu juga bisa keluar dari sini secepatnya. Baik-baik di sini Jamila. Baik-baik di sini. Sudah mati pun masih berbohong. Jamila, ada yang ingin bertemu denganmu Jamila. Siapa? Perempuan itu? Ya, perempuan itu. Tidak. Jamila, saya tidak tahu apa yang ingin disampaikan oleh perempuan itu. Tapi saya rasa kamu harus bertemu dengannya Jamila. Dia sudah berdiri beberapa hari di depan rutan Jamila. Nah, sekarang ia menangis dan memohon. Dan ini sudah 10 kali kamu menolaknya. Perempuan pemakan daging saudarinya sendiri. Saya mengerti Jamila. Tapi dia itu... Dia satu-satunya orang percaya di hidupku. Satu-satunya keluarga yang kumiliki. Dan satu-satunya orang yang membuatku merasa tidak sendirian. Tapi sekarang ia menjadi salah satu orang yang memuluskan keinginan para penguasa. Seharusnya ia bisa berkata jujur. Tapi ia memilih untuk berbohong dan menjadi saksi palsu awal persidangan kasus ini. Dengan mengatakan bahwa aku perempuan depresi, gila dan menjadi buas hingga memiliki asumsi dan imaji sendiri. Lalu kegilaan itu menuntunku untuk membunuh. Aku perempuan buas dan berbahaya. Mungkin maksudnya kebenaran itu buas dan berbahaya. Ya, saya mengerti Jamila. Sampaikan salamku kepadanya. Tanyakan berapa jumlah uang yang ia dapat dari mengkhianati kebenaran. Jamila, siapa yang membawa perempuan itu masuk? Maaf Jamila. Mbak, silakan. Aku di sini hanya ingin memberikan kotak ini padamu, Mila. Buang. Aku tahu kamu sangat marah dan membenciku. Aku juga tahu kamu tidak akan pernah mau memaafkanku. Tapi tolong mengertilah, aku sama sekali tidak punya pilihan. Asal kamu tahu, Mila, anak-anakku masih sangat kecil saat itu. Aku tidak bisa mengorbankan masa depan mereka untuk berbicara
kali ini saja. Aku mohon tolong dengarkan aku. Mila, tolong dengarkan aku, Mila. Lihat kotak ini. Lihat. Aku sudah siap bersaksi kembali, Mila. Diamlah dasar pembual. Mila, aku mohon. Tolong dengarkan aku dulu. Terima kotak ini dan biarkan semua orang tahu kamu tidak bersalah, Mila. Tugas! Bawa perempuan itu keluar. Mila, tunggu dulu, Mila. Aku mohon tolong dengarkan aku dulu. Mila, Mila sekali ini Mbak. saja tolong. Pak, tolong, Pak. Pak, Mila tidak bersalah, Pak. Mila, aku mohon. Pak, saya harus bicara, Mila. Mila, dengarkan aku, Mila. Hei, cepat! Ngurus main aja lama! Ah! Daging-daging yang telah busuk sejak mereka masih hidup. Semoga kebiadaban menuntun kalian ke neraka. Kelak menjadi kekal di neraka. Tembak! Ayo tembak! Ayo tembak! Ayo! Siap atau saya tembak! Bingung karena orang yang memberikan kalian pundi-pundi tambahan sudah mati. Sekarang bingung. Mau menangkapku atau membunuhku? Aku sudah mengirim sahabatku ke kota untuk membuat laporan disertai bukti-buktinya. Ayo pilih. Tembak atau tangkap. Naif! Saya tahu ini sudah terlambat, Jamila. Tapi semoga kamu. Jamila, saya mau bicara dengan kamu. Buya, angkat suaramu, Buya. Kamu lagi. Kamu ngapain sih di sini terus? Ini tuh sel perempuan. Ingat ya, tidak ada petugas spesial. Dan saya bisa saja mendepak kamu keluar dari sini. Eka. Ayo, ikut saya. Ayo ikut saya. Yola, kondisikan situasi di sini. Dan kamu Rati, gimana? Ruangan saya udah siap? Sudah, Bu. Bagus. Ikut saya. Baik.
Kenapa kamu kelihatan kurus dan gagah seperti ini? Ada apa? Mila, kasus kamu sekarang telah menyita banyak perhatian publik. Seluruh media sosial terus-menerus berbicara tentang kamu. Mereka menginginkan kamu bebas, Mila. Aku sudah berusaha bertahun-tahun untuk membebaskan kamu dari tempat ini. Dan aku sekarang telah menemukannya. Perempuan tidak tahu diuntung ini sudah semakin keras kepala Pak Malik. Mentang-mentang sudah jadi selebritis, egonya semakin tinggi dan sok idealis. Sudah, langsung intinya saja Pak Malik. Mila, sudah bertahun-tahun kamu di tempat ini tanpa kepastian. Sudah terlalu banyak yang terkuras habis. Tenaga kamu, waktu kamu, air mata kamu, bahkan sampai penderitaan kamu di tempat ini, Mila. Kamu mau bicara apa, Malik? Jadi begini, Mila. Kan lebih cepat dan lebih baik jika kamu mau meminta maaf kepada keluarga orang yang telah kamu bunuh itu. Dan kamu membuat video klarifikasi meminta maaf. Baik, kalau begitu lakukan sekarang. Bagus, Mila. Kuria, tolong siapkan alat-alat yang dibutuhkan sekarang. Sebentar, Pak. Mila, duduk. Ini, baca ini sesuai dengan apa yang sudah aku tulis. Ini akan membantu kamu di sidang keputusan nanti. Tunggu. Apalagi, Aku mau ini disiarkan secara langsung. kamu yang benar saja, Mila. Ini akun pribadiku. Ya atau tidak? Ah, kamu ini banyak ngomong sekali sih. Dah. Saya Jamila. Saya di sini untuk meminta maaf sebesar-besarnya atas apa yang telah saya perbuat sehingga saya masuk ke dalam tempat di mana saya seharusnya tidak berada. Saya juga minta maaf karena telah membunuh pejabat yang korup, guru yang munafik, aparat yang anarkis. Tunggu. Apa sih? Dan wanita yang telah menjual anak-anak kami. Saya sudah membunuh 4 orang sepanjang hidup saya dan saya tidak menyesal. Mila, ini apa? Saat ini mereka semua sedang berlomba dan terburu-buru untuk menjatuhi hukuman vonis terhadap saya. Membuka suara saya sama dengan membuka kebenaran bagi mereka, kebenaran dan saya. Bagi mereka kebenaran dan saya sama-sama berbahaya. Mereka sindikat mundur. Mereka sindikat yang telah beroperasi di daerah tersebut sejak puluhan tahun lamanya. Saya akan menyebutkan nama-nama siapa saja yang terlibat. Mila! Mystery
kekuatan kami adalah pada rasa sayang. Tapi tubuh, tenaga dan perasaan kami bukan untuk dieksploitasi. Lagi dan lagi, negara masih gagal melindungi kami. Demikianlah pertunjukan Jamila. Inilah dia tim produksi Aser, Selin, Rika, dan Zamira. Keamanan, jauh. Tim panggung, Rumai, Silvi, Shiva, Dimas, Zaki, Astro, Nadia, dan Farah. Tim registrasi, Sita, Putri, Aisyah, dan Alia. Tim dokumentasi, Raihan, Asyake, Zafira, dan Sisi. Publikasi, Nadia, Rena Usaha, Umay, Farah, dan Aslam. Sponsor, Putri dan Sika. Kesehatan dan produksi, Mungki, Saiha, dan Syifa. Perlengkapan, Zaki, Dimas. Tim kreatif, penata dan tingkat tarian, Aina Turfi, Karisma Mustika, Syifa Andrea, Cynthia Sari, dan Atika Umar. Penata dan tim kostum, Julia Muhtaba, Sela Maulida, Tuti Anita, Elani Putri, dan Faiha Frida. Penata dan tim cahaya, Ulil Albab, Dilan Kapabila, penata musik, Muhammad Syifa. Penata dan tim panggung, Ananda Dwi Pangestu, Saifullah Al-Mahdi, dan Aisyah Putri. Penata dan tim multimedia, Muhammad Askanada Pratama. Desain grafik, Asia Filkardia. Inilah dia. Inilah dia para pemain. Ahmad Budi Haikal sebagai polisi dan tim pengangkatan. Abdillah Adam Said sebagai Zailani, polisi, anak-anak, dan tim dokumentasi. Rina Nakri sebagai Iwan Dimas dan Saha Kamila Musuha sebagai pelajar anak-anak dan tim training. Putri Andara Sunenarto sebagai pelajar anak-anak dan tim training. Aulia Rahmawati sebagai Mudano anak-anak dan tim resto. Komaria Angguti Taloka sebagai sahabat Jamila anak-anak dan bendahara polisi. Titania Elvi sebagai narapidana anak-anak dan tim perlengkapan. Eka Judika sebagai narapidana anak-anak dan tim resto. Nazwa Firna sebagai petugas
Iza Adrian sebagai Pendamping dan Usaha. Muhammad Bagas Aditya sebagai Raffi Aksal sebagai ayah Jamila dan dokumentasi. Najwa Syakir sebagai bapak wanita dan tim kelengkapan. Muhammad Nafar Malik sebagai netra dan tim venue. Muhammad Fatih Fatimuha sebagai pengacara Malik dan tim korban. Cili Azimnya Amara sebagai dunia dan tim Alia Alivia Mulai sebagai Jamila Mesir dan tim Dina Andini sebagai Jamila Ramadan dan Lina Dohapsana sebagai Jamila. Ketua Umum Senter Syamil Hasbi Maesa Asidi. Stage Manager Muhammad Fajar Mulia. Pimpinan Komisi Aisyah Najwa Azhar. Tim penyutradaraan Ridho Hafiz dan Muhammad Ofi Roja. Sutradara Sarah Hidya. Penulis naskah pelajar dan sastra film Ibu Ratna Sarumpait. Kepada Ibu Ratna Sarumpait dimohon memberikan pengantar terhadap kekayaan studi pertunjukan teater Syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bahagia sekali saya berada di sini melihat pertunjukan saya diacak-acak sama ibu. It's wonderful. Hari di sini ibu saya minta maaf sekaligus untuk mengadaptasi yang acak-acakan ini. Itu sangat kasar dalam pengertian positif. Iya, terima kasih. Keberanian saya sudah mementaskan pertunjukan saya sudah banyak dipentaskan di Indonesia, terutama di internasional ya, baik di Amerika, di Inggris, di Jepang. Dan aku baru melihat adaptasi yang membuat saya happy yang dilakukan oleh para artis. Dia tidak berusaha mendewakan karya-karya. Dia ambil spiritnya dan dia berkarya. That's amazing. Teman-teman lain yang punya keinginan untuk menyutradarai atau apa ya, selalulah berpikir begitu.
tahun 70 saya mulai berteater. Dan saya satu-satunya perempuan yang diangkat kecil oleh dewa-dewa laki-laki yang menjadi sutradara. Tapi karena saya perempuan, media selalu mengangkat nama saya, jadi saya cepat populer. Tapi popularitas itu saya manfaatkan untuk menunjukkan bahwa saya bisa lebih baik dari mereka. Saya berharap dulu, saya ini orangnya agak fanatik pada perempuan. Bukan laki-laki nggak penting banget gitu. Tapi di dalam perjalanan yang saya lihat sebagai penulis, sebagai terutama penulis naskah drama yang kita masih miskin, dan saya berharap kalau misalnya UIN menggagas satu kali sebulan ada pertemuan gagasan bagaimana kita membuat cerita gitu. Itu bagus. Nanti hasilnya langsung buat itu. Ya artinya saya akan coba siapkan waktu saya karena saya hanya ingin menurunkan apa yang ada di saya kepada generasi yang sudah saya, karena hidup ini akan berjalan terus, generasi penerus harus akan jauh lebih baik daripada yang senior-seniornya gitu. Hal lain yang ingin saya katakan, ngomong ada satu pertanyaan. Apa Bu? Aku belum setua itu kan. Ikut ya Bu ya. Apa kita berdiri bersama. Satu Jamila. Tapi the whole performance. Dan saya harap satu hal yang selalu miss di Indonesia ini, saya lihat jangka waktu yang sangat panjang adalah membuat pertunjukan tentang kita, tentang keadaan kita. Harus punya keberanian mengatakan yang salah itu salah, yang benar itu benar. Mau dia penguasa kek, mau dia siapa kek, gitu. Kalau salah, ya saya tampak terkali gara-gara masih membunuh gitu. Tapi itu apa? Seorang perempuan diperkosa, ditembak kakinya, ditembak sampai semua kakinya hancur. Perempuan mana yang gak marah? Karena saya punya kemampuan berjasa, saya hidup seperti saya. Dan itu dipentaskan di hampir seluruh dunia. Dan setiap hari buruh itu banyak negara pasti minta, dan saya selalu bilang berterima kasih. Jadi mari kita menempatkan teater itu adalah suara kita. Jadi berteater itu bukan hanya acting. Acting adalah mendukung apa yang kita ingin sampaikan. Yang paling penting itu apa yang ingin aku sampaikan dalam pertunjukan ini. Ya tentu saja itu akan ditunjang dengan yang lain-lain. Tetapi yang paling penting adalah menyampaikan apa yang paling tidak masuk akal. Misalnya Republik ini udah 5 tahun undang-undang dasarnya dirusak. Lihat bagaimana hancurnya kita. Kita menggunakan undang-undang dasar liberal dan tidak ada yang membicarakan itu. Beberapa saya bikin pertunjukan seruan terakhir pertunjukan terakhir saya adalah seruan terakhir yang mengajak, dan itu sangat sangat tidak teater kalau menurut saya. Itu juga kayak
saya pidato aja. Ini mau dihancurkan atau mau apa? Jadi aku minta kepada teman-teman, saya senang sekali bertemu dengan, saya seorang yang sangat senang setiap kali bertemu orang yang punya minat teater. Karena teater itu adalah seni sastra tertua di dunia. Dan dari dulu, dari zaman Perang Dunia Pertama, drama adalah alat perjuangan melawan. Alat perjuangan melawan. Jadi ini harus kita ingat itu. Ya. Jadi baik buat penonton, memberi semangat kepada para pemain. Ya, jangan kalau udah tentang politik terus dalam alat memang justru harus kita ini rakyat adalah pemilik republik ini. Ya, jadi kita berhak bersuara dan harus bersuara. Jadi itu aja daripada saya nanti ceramah politik nanti. Karena sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada Sarah, pada kalian semua ya, semua bermain bagus dan timingnya kuat ya. Kami juga terima kasih banyak untuk Kakak Ratna. Bilang apa Adik-adik? Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Ibu Ratna yang akan hadir di pertemuan kami. Dari naskah plus film. Jadi kan saya banyak nonton berkali-kali, terus saya banyak baca berkali-kali.